Gampang Pak Sudur. Waduh, Pak Dik-Dik. Mana Raja? Siap. Sehat. Unmute. Alhamdulillah, Pak. Aduh, Pak Sudur, sompet, Tamang sompet. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, kumaha sabarna, Pak. Alhamdulillah. Hujan. Pasep, Pak Surahman. Zoom meeting gitu enak. Zoom meeting eta besaren Bang. Sok kita Zoom meeting gitu buka. Punten. Nah, beda kota Banjar. Hah? Kita cenah beda kota Banjar. Langsung. Tes. Ayo, Pali. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan sekalian dari kecamatan dan juga desa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali bersama untuk bertatap muka secara jarak jauh untuk mencoba mencari penyelesaian terhadap kendala-kendala yang dihadapi pada saat proses input usulan di tahap musrenbang desa ataupun kelurahan, dan juga nanti mungkin kedepannya untuk proses verifikasi di kecamatan. Kita coba harapkan melalui media ini nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan kendala yang ada, yang dihadapi. Nanti di kami nanti ada tim yang nanti akan coba memfasilitasi permasalahan yang ada. Gitu. Silakan aja sekarang nanti bisa misalkan menyampaikan kendala yang dihadapinya seperti apa, ataupun oh ini caranya seperti apa, bisa kita langsung teknis secara langsung gitu, praktek. Itu mungkin
harapannya dari kegiatan ini kita dapat langsung melakukan penerapan terhadap proses input. Kemarin kita ada beberapa masukan, pertanyaan, padahal dari sisi panduan itu udah kami sampaikan, mungkin karena belum terbiasa, dan ada juga yang salah masuk ke aplikasi, ke yang dulu gitu. Ini juga beberapa temuan yang kita temukan pada saat proses penginputan usulan hasil musrenbang. Mangga Bapak Ibu sekalian, nanti bisa di acara ini didamping oleh tim kami, ada Pak Gugum dan Pak Ali, untuk selanjutnya dapat melakukan sesi-sesi untuk teknis dari proses penginputan, dan mungkin juga nanti untuk teman-teman di kecamatan untuk proses verifikasinya seperti apa. Kita praktekkan langsung aja di sini. Lanjut. Assalamualaikum Bapak Ibu. Rangkawitan. Beberapa hari kemarin masih menemukan ada beberapa yang masih salah akses ke SIPD yang lama ya. Nah, hari ini sekarang kita demokan dari mulai tahapan awal, karena masih banyak di kecamatan juga ada yang salah buka akun. Jadi untuk verifikasi itu masih dibuka akun camatnya. Nah, saya share screen dulu. Sebentar. Di olem Wabi. Nah, untuk alamat Bapak Ibu, alamatnya ada di garut.kab.sipd.kemendagri.go.id. Dan ini tidak ada embel-embel run atau apa. Jadi kalau ada run di setelah Go ID-nya itu dapat dipastikan itu SIPD yang lama gitu, dan warnanya juga background-nya biru. Jadi harus berpindah ke alamat yang sekarang. Karena untuk pengusulan di 2022 menggunakan aplikasi yang merah ini, SIPD merah kalau sebutan. Nanti ini saya jelaskan dulu tahapan untuk mengeset operator verifikasi di kecamatan. Di sini setelah muncul tampilan dashboard ini atau landing page, Bapak Ibu klik sistem informasi pembangunan daerah. Kemudian coba login dengan akun kecamatan, akun camatnya. Bentar Bapak Ibu. Nah, ini
Boleh. Nah, ini kita berhasil login di akun camat. Mohon maaf, izin pinjam sebentar. Kita pilih tahun 2022. Nah, Bapak Ibu bisa sambil dicoba ya untuk dibuka akun camatnya. Bagi yang tadi ada kendala untuk verifikasi, sambil coba dibuka akun kecamatannya sambil diikuti langkah-langkahnya Bapak Ibu. Sebetulnya langkah-langkahnya sudah kami share, kami buatkan panduannya juga, barangkali mungkin agak bingung ya ketika tidak langsung dipraktekkan. Nah, ini kita praktekkan bareng-bareng. Nah, setelah itu buka akses di menu pengaturan, ada yang barisnya 3 itu Bu, Bapak Ibu. Di samping perencanaan 2022 diklik. Nah, itu akan ada tampil sidebar di sana, kemudian pilih menu pengaturan, pilih user, kemudian pilih SKPD. Nah, di sini bisa set kepada akun yang sudah ada atau existing, atau apabila ada pejabat yang baru bisa ditambahkan akunnya. Nah, untuk ini kita coba ya ubah dari yang akun yang sudah existing. Di situ di bagian paling kanan itu ada tombol baris 3, itu coba diklik, kemudian tambah user. Ubah user, mohon maaf. Ubah user. Nah, di bagian akses user itu ada pilihan input anggaran, pilihan pengusul usulan standar harga, dan pilihan verifikator usulan aspirasi. Nah, untuk tahap sekarang yang paling penting itu ya Bapak Ibu, di verifikator usulan aspirasi. Aspirasi di sini ada aspirasi masyarakat dan desa, kelurahan. Nah, itu di checklist. Untuk input anggaran sendiri nanti itu untuk input rincian subkegiatan atau dalam hal ini kedalaman belanja ya, belanja. Coba disimpan. Nah, akun ini nanti bisa digunakan untuk melakukan verifikasi usulan yang sudah diinputkan oleh desa dan kelurahan. Nah, sampai tahap ini setting akun untuk verifikasi selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa switch akun lagi dari akun camat ke akun operator untuk verifikasi. Nah, ini kita coba login akun verifikator, passwordnya default, password portal. Nah, nanti Bapak Ibu bisa rubah di menu pengaturan untuk ubah password. Ada di pojok kanan atas untuk ubah password. Nah, ini jangan lupa dipilih 2022 ya Bapak Ibu ya. Karena kita mengusulkan untuk perencanaan 2022. Nah, ini untuk ubah password Bapak Ibu. Ada di logo Garutnya, kemudian diklik ubah password. Nah, di sini masukkan password defaultnya, nama portal, kemudian password baru yang Bapak Ibu kehendaki. Usahakan yang kuat dan tidak tidak sederhana gitu. Jadi biar tidak mudah ditebak gitu seperti itu. Kemudian setelah itu untuk verifikasi seperti tadi, untuk memunculkan sidebar itu diklik icon baris 3 di samping pilihan perencanaan 2022. Kemudian untuk pilihan desa, verifikasi usulan desa dan kelurahan itu dipilih menu verifikasi usulan, kemudian dipilih masyarakat. Nah, di tab ini berarti ini usulan, ada 3 tab, ada verifikasi kecamatan, verifikasi SKPD, dan monitor. Verifikasi kecamatan merupakan tab untuk kecamatan melakukan verifikasi terhadap usulan-usulan yang sudah diajukan oleh desa. Sudah diajukan ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa mengecek kelengkapan
Namun usulan yang masuk ke sini merupakan usulan yang sudah diverifikasi oleh mitra Bapeda. Nah, di situ ada kolom rekomendasi mitra Bapeda. Di situ ada rekomendasinya. Rekomendasi dapat berupa arahan atau catatan atau juga terkait kesesuaian. Nah, di situ juga sudah ada koefisien. Koefisien ini volume dan satuan serta besaran pagu indikatifnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk kolom kategori usulan itu nanti ada transfer dan non-transfer. Untuk transfer sendiri, untuk non-transfer sendiri merupakan usulan, merupakan kategori usulan yang berupa fisik atau tidak berupa transfer langsung ke rekening desa atau kelurahan. Jadi untuk usulan infrastruktur atau lebih ke fisik itu dipastikan dipilih kategori usulannya itu non transfer. Nah, ini Bapak Ibu untuk melihat itu bisa diklik tombol kaca pembesar. Ini untuk melihat detail usulannya. Di sini ada permasalahan yang diinputkan, OPD tujuan, kamus usulan yang dipilih. Nah, ini untuk peta lokasi mohon diabaikan terlebih dahulu karena masih terdapat error dari sisi aplikasinya sendiri. Untuk alamatnya ini alamat detailnya ada di yang ditulis di sini. Kemudian di bagian anggaran itu kosong karena usulan awal memang tidak ada anggarannya. Kemudian dokumen pendukung. Nah, ini Bapak Ibu yang harus menjadi perhatian. Karena di dokumen pendukung ini bisa menjadi dasar kita untuk memberikan rekomendasi terhadap pagu indikatif atau terhadap volume yang diusulkan. Nah, namun masih ada kendala. Hal ini sudah kami sampaikan ke tim IT di Kemendagri sendiri, namun sampai saat ini masih belum bisa solve. Beberapa hari kemarin sudah bisa ditampilkan, namun saat ini masih kondisinya kembali seperti semula, jadi tidak bisa ditampilkan. Nah, sementara ini mungkin apabila kondisi dokumen pendukung masih belum bisa dibuka, mungkin bisa dimintakan nanti atau ketika pembahasan dilihat dokumennya secara manual. Nah, ini untuk verifikasi itu ada icon pensil. Silakan Bapak Ibu coba klik. Nah, di sini tampil sebagaimana tadi usulan itu. Nah, kemudian di scroll ke bawah. Terus. Nah, ini ada isian sebagaimana proses verifikasi sebelumnya oleh mitra di Bapeda. Nah, defaultnya untuk kategori usulan itu sudah terpilih mengikuti pilihan sebelumnya oleh mitra Bapeda non transfer. Nah, untuk rekomendasi ini apabila ada catatan-catatan kembali ketika pembahasan di Musrenbang Kecamatan ini mohon disampaikan di sini. Misalkan sesuai dengan prioritas di kabupaten dan sudah disepakati pada forum Musrenbang. Nah, untuk volumenya sendiri karena tadi dokumen pendukungnya tidak bisa dibuka, itu ini merupakan rekomendasi mitra itu diberikannya 1 unit dengan nilai anggaran 250 juta. Nah, di pembahasan nanti mungkin nilai pagu indikatif ini bisa dibuat bisa berkurang, bisa menjadi lebih. Mungkin kita sementara buatkan sama. Nah, nanti setelah Bapak Ibu selesai, silakan jangan lupa tombol simpan. Nah, otomatis usulan tersebut berpindah ke tab monitor dan tab verifikasi SKPD. Tab monitor. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa melihat usulan-usulan yang sudah Bapak Ibu verifikasi dan menunggu verifikasi
oleh SKPD terkait atau perangkat daerah terkait ketika nanti forum SKPD. Nah, untuk mencetak laporannya Bapak Ibu bisa mencetak, di situ ada tombol untuk cetak file Excel, kemudian ada tombol cetak print. Nah, itu usulannya tercetak sebagaimana tampilan di sini. Untuk melihat detailnya, nah ini untuk status, ini ada status verifikasi Mitra Bapeda, berarti masih belum diverifikasi oleh kecamatan. Nanti kalau sudah diverifikasi oleh kecamatan, nanti statusnya berubah. Jadi validasi kecamatan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, namun di sini terlihat rekomendasi oleh kecamatan masih belum muncul. Nah, dimanfaatkan juga untuk melakukan sort tombol-tombol di kolom tersebut apabila ingin mengurutkan berdasarkan urutan tertentu di tampilannya. Atau bisa melakukan fitur pencarian di form search box. Ya, untuk sementara di tab monitor ini, meskipun login sebagai kecamatan tertentu, ini masih menampilkan keseluruhan usulan yang diinput oleh desa kelurahan kabupaten. Jadi mohon maaf agar Bapak Ibu tidak sampai salah memverifikasi usulan yang dimaksud sesuai dengan desa kelurahan yang ada di lingkup kecamatannya masing-masing. Hal ini sebetulnya sudah kami sampaikan ke tim IT-nya Kemendagri di Pusdatin, namun sampai sekarang masih belum ada tindak lanjut. Jadi terkait hal ini mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kemudian setelah ini mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau mengomentari, silahkan. Izin Gugum, Silahkan, izin bertanya. Tiasa diulang lagi Pak tampilannya pada saat verifikasi kecamatan? Siap, mangga. Siap. Siap, sambil saya buka, ini saya sambil tampilkan juga panduan yang sudah di-upload ya untuk verifikasi kecamatan. Di alamat linktree /tr.eee/perencanaan 2022. Nah, di sini. Ini manual khusus untuk verifikasi kecamatan. Tadi dijelaskan dari set operator untuk verifikasi sampai proses verifikasi. Nah, silakan mungkin nanti Bapak Ibu bisa unduh file ini untuk dibaca-baca sambil coba dipraktekkan. Nanti kalau ada kendala bisa menghubungi tim di Bapeda. Nah, ini alurnya Bapak Ibu. Untuk musrenbang itu setelah di-input oleh desa dan kelurahan usulannya, itu akan masuk terlebih dahulu ke akun Mitra Bapeda untuk diverifikasi oleh Mitra Bapeda, diberikan rekomendasi, koefisien, dan di pilihan kelompok usulan. Kemudian hasil tersebut akan masuk ke akun kecamatan di eselon 4 atau setara eselon 4, bisa di setap atau eselon 4. Kemudian setelah diverifikasi oleh kecamatan akan masuk ke SKPD dan dibahas di forum SKPD, juga verifikasi menggunakan akun eselon 4. Kemudian setelah itu masuk ke musrenbang, nanti setelah musrenbang itu
verifikasi divalidasi oleh TAPD baru itu masuk disetujui ke Renja perangkat daerah bersangkutan. Seperti itu. Izin Pak, Siap. punten Pak, bisa dikembaliin dulu ke SIPD Pak, yang Siap, untuk siap. verifikasi kecamatan. Siap, sebentar Bu. Itu yang Garut Kota ya Pak? Ya, ini masih Iya. Garut Kota. Iya, yang paling atas tadi kalau tidak salah saya lihat ada alamatnya itu di luar kecamatan Pak, di luar kecamatan Garut Kota. Punten di, nah itu ada Caringin. Nah itu ada Desa nah profilnya Ya. itu kan Desa Sukawangi. Nah tapi kan ini masuknya ke akun Kecamatan Garut Kota. Iya, ini Nah, tadi kan kami pun, disampaikan masih ada yang bocor itu Bu. Jadi ini sudah disampaikan ke tim Kemendagrinya. Siap. Mungkin apabila nanti menemukan kasus seperti ini, Bapak Ibu jangan verifikasi di luar akun di luar kecamatannya yang bersangkutan. Jadi Siap. ini mohon diabaikan saja. Ya, siap. Jadi Bapak Ibu kecamatan masing-masing verifikasi usulan desa kelurahannya, desa kelurahan yang ada di bawah kecamatannya masing-masing. Siap, Pak. Jadi kalau misalnya memang ada yang di luar kecamatannya diabaikan saja begitu, Pak? Ya, untuk melihat apakah ada usulan masuk atau tidak setelah hasil verifikasi Mitra Bapeda, Bapak Ibu di kecamatan bisa memanfaatkan search box yang ada icon kaca pembesar dengan mengetikkan nama kecamatannya masing-masing. Nah, untuk Garut Kota sendiri ini tidak ada usulan, masih belum ada usulan hasil verifikasi Mitra Bapeda yang masuk. Siap, Pak. Karena memang untuk Garut Kota usulannya masih ada di kami, Pak, di Mitra Bapeda. Ya. Jadi memang kami juga terkendala sedikit masalah. Jadi terkendalanya di alamat, Pak. Jadi alamat pengajuannya itu ada ada Kecamatan Malangbong, ada Kecamatan Sukawening, ada Kecamatan Banjarwangi, tapi itu masuk ke wilayah inputan untuk verifikator Kecamatan Garut Kota. Nah, ini yang menjadi permasalahan kami. Apakah harus dikembalikan ke kecamatan yang bersangkutan atau kami tolak untuk verifikator kami di Mitra Bapeda? Kalau Ibu tolak di tahap mitra itu tidak kembali, Bu. Jadi usulannya otomatis disable ya. Kalau sementara ini akan hilang dari peredaran, Bu. Dalam artian di tab monitor atau di tab usulan ditolak itu tidak akan muncul. Tapi sudah saya sampaikan ke tim bahwa untuk usulan yang ditolak itu tetap dimunculkan. Namun apabila memang masuk ke akun yang di luar akun kecamatan bersangkutan, itu mohon diabaikan dulu. Namun nanti apabila menemukan hal tersebut ada terjadi kejadian lagi, mohon nanti Bapak Ibu baik di Mitra Bapeda atau di kecamatan menyampaikan print screen atau screenshot dari kendalanya tersebut dengan memberikan penjelasan terkait kendala apa yang dialami. Misalkan seperti tadi ada usulan yang bocor masuk dari kecamatan lain. Itu mohon disampaikan Bapak Ibu biar nanti saya coba sampaikan ke tim Kemendagri agar segera ditindaklanjuti gitu maksudnya. Karena kejadian ini tidak hanya di portalnya Kabupaten Garut tapi hampir di seluruh Indonesia. Dan itu saya pantau di grup juga ada hal-hal yang sama yang kejadian dengan portal Kabupaten Garut terjadi di daerah lain. Jadi itu mungkin yang bisa sampaikan. Siap. Ya, satu lagi Pak pertanyaan. Ini memang banyak ditanyakan oleh rekan-rekan di kecamatan. Usulan yang nanti menjadi verifikasi kecamatan, apakah itu harus sudah selesai sebelum pelaksanaan musren kecamatan yang bersangkutan atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seandainya memang kecamatan di sini sebagai verifikator, usulan-usulan yang datang dari musren desa
lalu peran pelaksanaan musren kecamatan itu di mana? Karena mungkin kalau semua usulan sudah masuk ke musren desa, otomatis pada saat pelaksanaan musren kecamatan itu sudah tidak ada usulan lagi. Atau bagaimana ini Pak alurnya? Apakah memang pelaksanaan musren kecamatan itu mengacu pada SIPD yang sudah diinput oleh musrendes atau masih bisa mengajukan usulan manual? Mungkin itu kira-kira pertanyaan dari rekan-rekan kecamatan, Pak. Siap. Untuk yang dibahas atau diverifikasi di tahap musrenbang kecamatan, idealnya usulan yang sudah dibahas dan sudah dituangkan ke dalam berita acara Bapak Ibu. Termasuk idealnya ya termasuk untuk usulan desa. Jadi usulan desa juga idealnya harus yang sudah dituangkan ke dalam berita acara seperti tahun kemarin itu yang diusulkan itu antara dengan sistem dengan berita acara itu harusnya sama ya. Idealnya sama, tapi mungkin prakteknya di lapangan bisa jadi berbeda. Nah, untuk yang dibahas di kecamatan itu juga selain sudah masuk kepada berita acara, idealnya sudah ada urutan prioritasnya terlebih dahulu. Jadi biar ketahuan mana nanti yang benar-benar akan diakomodir sesuai rekomendasi dari Mitra Bapeda dan hasil pembahasan nanti di tahap musrenbang kecamatan. Mungkin seperti itu. Apakah yang diusulkan di musren nanti itu sudah harus masuk di input di SIPD atau bisa manual, Pak? Untuk pembahasan idealnya memang harusnya sudah masuk semua ya dari desa di SIPD-nya. Tapi apabila ada kendala proses penginputan mungkin bisa berpegangan kepada berita acara yang sudah disampaikan oleh desa. Berita acara DU RKP kalau tidak salah. Siap. Siap, Pak. Ini mohon menanggapi dari ada pertanyaan di kolom chat dari Kecamatan Wanaraja. Untuk mekanisme musrenbang kecamatan tidak ada diskusi kelompok atau scoring metaplan. Nah, ini menunggu rilis panduan, Pak. Nanti disampaikan. Kami belum bisa menjawab. Pak Gugum? Halo Pak Gugum. Siap. Boleh ikut sedikit menyampaikan sedikit Pak Gugum? Silakan Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Kabid Litbang, Pak Gugum, rekan-rekan dari kecamatan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sampai siang tadi, pertanggal 20 Januari, setidaknya ada hampir 800 usulan yang sudah masuk ke lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Baik itu ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Permukiman. Nah ini yang perumahan permukiman ini udah hampir 600 lebih yang sudah masuk usulannya dari desa ya, hampir sebagian besar dari desa. Termasuk juga ke Dinas Lingkungan Hidup, ke Diskominfo, Dishub, BPBD, dan Damkar. Ada beberapa hal yang kami sudah evaluasi, beberapa kami sudah lihat dari usulan-usulan yang disampaikan oleh desa. Jadi persoalan pertama yang paling banyak terjadi adalah soal kelengkapan Ibu Bapak sekalian. Jadi hampir 90% mungkin ya, hampir 90%-nya usulan-usulan yang sudah disampaikan itu belum dilengkapi dengan kelengkapan usulannya. Misalkan proposal gitu ya, foto-foto existing, CPCL dan sebagainya. Nah, ini tentu saja menyulitkan kami dalam proses verifikasi gitu ya. Sementara kalau kami menolak, meminta untuk melengkapi usulan tersebut, tadi sampaikan oleh Pak Gugum bahwa secara otomatis usulan itu akan hilang gitu ya. Secara otomatis usulan itu akan hilang. Jika usulan itu hilang, lalu bagaimana Ibu Bapak sekalian menentukan prioritas di dalam musrenbang kecamatan gitu. Jadi ini juga perlu menjadi perhatian bagi rekan-rekan terutama nanti di desa
agar segera melengkapi dokumen kelengkapannya, gitu ya. Nah, kemarin kalau nggak salah rekan-rekan di bidang litbang sudah menyampaikan terkait dengan kamus, beberapa hal kelengkapan, termasuk juga outline dari proposal, dan beberapa hal yang harus dilengkapi di dalam proposal tersebut. Misalkan ada surat kesiapan lahan dan sebagainya. Jadi mohon Ibu Bapak sekalian, terutama dari desa atau dari kecamatan agar bisa menyampaikan ke desanya, gitu ya, yang ada di bawah kecamatannya, untuk segera melengkapi dokumen-dokumen tersebut. Kami tentu saja akan kesulitan dan tidak bisa memverifikasi, gitu ya, bagaimana kami harus membenarkan terhadap dokumen-dokumen justru yang kami tidak tahu dokumennya seperti apa, seperti itu. Jadi mohon nanti tolong kecamatan ikut juga membantu kami mendampingi desanya agar melengkapi dokumen usulannya. Saya kira itu Pak Gugum. Siap Pak, terima kasih Pak. Izin menambahkan kembali untuk selanjutnya. Ditolak itu kan sementara akan hilang dari peredarannya, dalam artian hilang tidak tampil di tab ditolak. Namun sudah kami coba sampaikan ke tim Kemendagri untuk usulan yang ditolak itu tetap bisa dimunculkan di rekapitulasi usulan ditolak. Nah, mohon Bapak Ibu untuk jadi perhatian juga ketika usulan ditolak itu kan statusnya disable ya. Disable itu berarti tidak dapat dikembalikan ke pengusul untuk dilakukan perbaikan atau pembaruan gitu. Jadi ketika sudah ditolak ya udah ditolak, berhenti di situ. Nah, sebagai saran nanti disampaikan juga ke pihak desa atau kelurahan yang sedang berproses untuk melakukan penginputan, mohon tidak tergesa-gesa melakukan pengajuan usulan atau submit usulan. Jadi setelah input dicek cross check terlebih dahulu inputan usulannya dan dilengkapi dulu dokumen-dokumen pendukung yang diminta sebagaimana syarat yang disampaikan di kamus usulan. Mohon Bapak Ibu juga dapat mengecek kamus usulan. Ada beberapa hal di situ yang dapat diperhatikan terkait kelengkapan syarat usulan dan syarat lokasi. Apabila ada hal-hal di kamus usulan itu dipenuhi, Bapak Ibu bisa mengajukan usulan. Tapi bukan berarti pengajuan di luar lokasi yang ada di situ tidak boleh dipersilakan, namun melihat prioritas di daerah juga Bapak Ibu. Nanti mungkin tidak semuanya usulan dari desa atau kelurahan akan diakomodir karena mengingat kemampuan anggaran juga ada prioritas untuk di tahun 2022 yang harus dicapai. Mungkin seperti itu ya. Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan terkait verifikasi atau teknisnya, silahkan dipersilakan. Saya mau bertanya kaitan itu yang entry yang dilakukan oleh pihak desa ya. Ketika input pertama itu kan kami tidak melampirkan dokumen yang dibutuhkan gitu. Dokumen dari mulai proposal kemudian foto lokasi pada awalnya seperti itu. Kemudian pas masuk ke menu ubah usulan atau edit ya. Nah, itu tidak bisa mengupload dokumen proposal maupun foto. Itu kendalanya seperti apa gitu, Pak? Halo? Halo? Kemana? Coba perlihatkan ya Pak. Sambil kami coba perlihatkan. Pak, mohon info desa mana yang tidak bisa edit? Rata-rata hampir tidak bisa edit, Pak. Kendala di lapangannya Salah seperti satu itu. aja Jadi, Pak, desa mana di
Kemarin desa Desa Sekarwangi. Desa Sekarwangi, kemudian Desa Giri Makmur itu yang kendala di dalam no edit gitu. Jadi kami mensiasatinya dengan cara program kegiatannya dihapus dulu, kemudian di entry ulang baru masuk. Siapa? Sebentar kami coba cek. Nah itu gagal update Pak kalau saya itu. Gagal update mungkin ada tidak diperhatikan Pak. Di situ ada catatan bahwa file yang diupload ukurannya Sudah, Pak. melebihi itu Pak. Jadi ukuran file sudah di bawah 2 mega, baik dokumen PDF-nya maupun foto lokasi sudah di bawah 2 mega. Tapi ketika save atau simpan itu rata-rata gagal. Kalau entry baru, usulan baru, kemudian dilengkapi dengan dokumen dan foto lokasi itu langsung masuk. Tidak ada masalah. Jadi kami mensiasatinya dengan cara menghapus dulu, gitu, dibatalkan dulu, baru di entry ulang itu rata-rata masuk. Ya, itu salah satu triknya Pak. Ini izin kami coba tes. Di sini kami berhasil Pak. Ya. Tapi kami di ini nggak tahu ke kendala jaringan atau apa, tapi kebanyakan itu udah beberapa desa komplain ke kami gitu, ke kecamatan kaitan dengan entry menu edit. Gitu. Rata-rata seperti itu. Kami mensiasatinya dengan cara dihapus aja dulu, kemudian entry ulang. Ya Pak, untuk ini nanti yang diupload dipastikan dulu filenya memang benar-benar format PDF Pak. Kemudian dipastikan juga ukurannya tidak melebihi 2 MB. Nanti kalau 2 MB ya Pak ya. Nanti kalau memang misalkan masih ada kendala, itu nanti bisa disampaikan print screen tampilan errornya seperti apa, diberikan penjelasan. Nanti bisa disampaikan melalui bidang yang mengkoordinasi kecamatan, kemudian nanti akan diteruskan kepada Pak. Kemudian selanjutnya gini Pak, setelah kami berhasil untuk melakukan entry, kemudian melampirkan dokumen pendukung, ya, pada awalnya di detail usulan itu bisa ditampilkan baik proposal maupun foto gitu ya. Tapi ketika sudah log out, ya log out atau 1 hari kemudian gitulah. Nah dibuka lagi di detail usulan itu jadi tidak ada. Gitu. Proposal tidak ada, kemudian foto pun tidak ada. Detail usulan Pak, di detail usulan. Hilang gitu Pak? Ya jadi tidak bisa tampil. Seharusnya kan kalau kita sudah melakukan entry, kemudian kita pilih menu, nah di situ ada detail usulan, nah di bawah kan akan ada dokumen, kemudian foto. Nah di situ Pak, nah detail usulan, kemudian di paling bawah ada foto dan dokumen. Nah itu tidak bisa dibuka kembali gitu. Jadi seolah-olah dokumennya tidak terkirim. Oh tapi posisi itunya sudah ada Pak, cuman ketika diklik si link dokumennya, si file dokumennya tidak terbuka ya. Seperti itu maksudnya? Betul, ya. Nah, ini saya coba login. Kemudian satu lagi Pak, pertanyaan untuk verifikasi kecamatan ya. Kaitan dengan verifikasi kecamatan yang pada user yang saya pakai itu
usulan di menu atas itu yang hanya tampil verifikasi masyarakat dan reses pokir gitu. Jadi untuk usulan dari desa itu bagaimana? Itu ada di menu masyarakat, Pak. Oh, di menu masyarakat. Di menu masyarakat. Nah, itu datanya masuk dari kecamatan lain. Ya, tadi Kalau kan menu sudah masyarakat dijelaskan itu dari ketika kecamatan. proses verifikasinya search box sesuai nama kecamatan masing-masing, karena memang secara kondisi sistemnya masih ada error, Pak. Jadi ini errornya bukan dari sini, Pak, tapi dari tim Kemendagrinya. Jadi error-error tersebut sebetulnya sudah kami sampaikan, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Mungkin nanti akan kami coba follow up kembali kepada timnya terkait error tersebut. Terima kasih, Pak. Mungkin dari rekan yang lain, Bapak Ibu. Ini kita coba diklik ya. Nah, ini bisa, Pak. Pak Gugum, Ini Pak, itu untuk menampilkan itu saya kemarin ada mencoba membantu melakukan entry untuk desa Sekarwangi contohnya. Pada hari Selasa itu bisa ditampilkan dokumen pendukung itu. Nah, pada hari ini saya coba dilihat lagi di detail usulan, ternyata ya error gitu. Tapi kalau misalkan kendala di sistem itu tidak masalah, yang penting mungkin datanya sudah terkirim. Ya, sambil nanti coba dicek kembali, Pak, apakah memang ada kendala error dari sistem, sambil Bapak pastikan, Pak, dicoba kembali. Dicoba dilengkapi usulannya apakah memang benar seperti itu. Nanti kalau memang benar seperti itu, nanti bisa Bapak coba sampaikan laporannya ke kami untuk coba kami follow up kepada tim Kemendagri apabila memang kendalanya tersebut dari sistem SIPD-nya. Mohon izin, Pak Gugum. Silakan. Halo. Tadi sudah dicoba juga ya terkait dengan validasi mitra Bapeda. Salah satunya tadi saya coba buka SIPD Desa Mekar Asih apa tadi ya? Yang di Malangbong juga nih, Dusun Blok Desa Sukajaya. Di sini sudah menyertakan dokumen pendukung. Cuman ketika diklik dokumen pendukung ya, Pak, muncul not found gitu. Di sini nggak bisa ditarik ke Bapeda gitu. Nah, ini itu, gimana Pak, itu solusinya? kendalanya seperti itu. Mungkin betul, Pak, seperti itu. Oh ya, ini sepertinya memang masih kendala dari SIPD, Pak Nugraha. Jadi memang di tahap akun desa itu untuk dokumen yang diupload bisa dibuka, namun di tahap verifikator, baik verifikator mitra atau kecamatan itu error not found. Mungkin ini akan jadi catatan kami untuk disampaikan ke tim IT-nya Kemendagri. Terima kasih. Nah, ini terkait kendala itu, apakah ada solusi misalkan kan kita juga berpacu dengan waktu karena verifikasi musrembang kecamatan ada mungkin beberapa minggu lagi udah mulai ya. Lagi. Apakah mungkin ya, halo? Bisa Halo? Halo? bisa di share juga misalkan lewat Google Drive atau apa, mungkin itu bisa drive gitu. Halo? Sinyalnya jelek. Jadi untuk mempercepat validasi beda juga gitu. Ya. Untuk teknis meminimalisir
dokumen pendukung yang tidak dibuka meskipun sudah diupload akan kami diskusikan kembali dengan bidang terkait. Mengingat ini kendalanya memang murni dari aplikasinya. Jadi kami coba follow up ke tim IT-nya juga sambil kami coba diskusikan nanti alternatifnya seperti apa untuk melihat dokumen pendukung yang sudah diupload. Kalau memang dibutuhkan untuk diupload kembali nanti akan kami sampaikan. Semoga segera, tapi saya nggak bisa pastikan juga malam ini atau besok untuk cek dokumen di akun verifikator Mitra Bapeda dan verifikator kecamatan itu bisa diakses gitu. Jadi karena memang load-nya tim IT di Pusdatin Kemendagri memang sedang sangat tinggi juga. Jadi kami memang tidak bisa mengandalkan dari sana juga. Jadi nanti kami diskusikan terkait hal tersebut. Ya, silakan. Bisa nggak yang dokumen-dokumen lagi, pendukung itu disampaikan melalui media lain? Aduh. Bisa nggak dokumen-dokumen pendukung tersebut dikirimkan melalui media lain gitu? Yang tidak harus lewat SIPD, walaupun nanti di SIPD disusulkan gitu. Karena kan kita terkendala dengan di dokumen. SIPD-nya kan kalau memang sudah disubmit ke verifikator itu kan tidak bisa dikembalikan untuk diperbaiki. Kalaupun disusulkan itu akan susah nanti. Kemudian kalau disampaikan di media lain bisa saja, tapi apakah nanti bisa dipastikan dokumen pendukung yang disampaikan itu sesuai dengan dokumen yang dengan usulan yang disampaikan di SIPD, kan akan susah juga melakukan trackingnya. Seperti itu, Pak. Jadi kalau memang yang tidak ada, tidak bisa dibuka ya, bukan tidak ada. Nanti akan coba kami follow up kembali ke tim IT-nya Kemendagri. Semoga dapat segera ditindaklanjuti. Mengingat hal tersebut memang cukup penting sebagai bahan publikasi. Terima kasih. Satu lagi Pak Gum, saya dari Kecamatan Malambau. Ini kan kalau melihat di sistem ya untuk entry desa itu sampai tanggal 21. Sementara kan permasalahan masih banyak seperti ini. Apakah masih bisa diperpanjang itu untuk entry SIPD desa? Mohon diulangi, Pak. Ini kaitan dengan batas waktu entry SIPD. Kan desa itu sampai tanggal 21. Gitu. Betul. Sementara kan banyak permasalahan seperti ini. Bisa diperpanjang tidak? Misalkan sampai batas waktu pelaksanaan muslimbang kecamatan pelaksanaan. Untuk di SIPD-nya nanti bisa menyesuaikan, Pak. Waktu di SIPD-nya nanti bisa menyesuaikan. Menyesuaikan ya. Ya. Jadi tidak dipatok sampai tanggal 21 berarti ya? Idealnya sih harapan kami selesai tanggal segitu, Pak. Kalau memang bisa. Ya. Karena kalau fleksibel terlalu lama juga khawatirnya kan ada kendala ke tahapan berikutnya. Ya, menambahkan mungkin ya Bapak Ibu sekalian, tadi ada pertanyaan dari rekan-rekan, apakah proses musyawarah, misalkan penentuan prioritas itu tidak dilakukan lagi? Itu tetap dilakukan Bapak Ibu. Sistem itu hanya tool aja gitu. Jadi ketika kita mempunyai daftar usulan sekian banyak, otomatis kita juga harus perhitungkan sumber daya kita kemampuannya segimana gitu. Nah, sebagai gambaran aja, kita di pendapatan untuk 2021 ini mengalami penurunan. Kita nggak tahu nih di 2022 apakah masih seperti itu. Minimal gambarannya yang 2021 itu bisa dipakai acuan gitu. Jadi kenapa tadi kita ada diskusi memilih misalkan prioritas-prioritas
itu tetap dilakukan Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu nanti di kecamatan menggait diskusi nanti, tapi dengan tentu saja memperhatikan protokol kesehatan. Teknisnya mangga mungkin diatur sedemikian rupa, apakah mau per tema misalkan dibahasnya. Ketika sekarang kita prioritas Bapak Ibu coba dilihat kembali, kemarin kita udah konsultasi publik rancangan awal RKPD di mana ada arahan pimpinan yang dapat kita jadikan acuan pada saat merumuskan prioritas untuk di 2022 apa aja gitu. Nah, nanti Bapak Ibu mengikuti ke sana. Seperti misalkan kita bakal fokus di infrastruktur dasar itu yang terkait dengan standar pelayanan minimal. Nah, itu coba di Bapak Ibu di listing, nanti usulannya itu mungkin bisa jadi salah satu bobot variabel menentukan, oh ini prioritas yang pertama, misalkan gitu di infrastruktur tentang air bersih, misalkan tentang sanitasi, rumah tidak layak huni. Ketika misalkan di Bapak Ibu ada yang terkait dengan SPM sosial, misalkan ada, mohon maaf, mungkin misalkan yang jompo, yang terlantar, yang itu bisa diajukan. Jadi Bapak Ibu tidak hanya fokus yang terkait dengan pembangunan yang sifatnya fisik, tapi ketika misalkan di wilayah Bapak Ibu sekalian di desa, misalkan diketemukan kondisi di masyarakat yang nanti bisa dilakukan bantuan melalui program yang sudah ada, itu bisa diajukan Bapak Ibu sekalian. Dan itu menjadi nanti bahan masukan rumusan di rencana kerjanya di perangkat daerah. Kita sering diskusi dengan teman-teman di perangkat daerah, mereka seringkali terkendala terkait dengan data gitu, terutama yang menyangkut by name by address. Jadi ketika di wilayah tadi ketemu hal-hal yang seperti itu, Bapak Ibu tolong dimasukkan di rencana usulannya gitu. Jadi proses untuk musyawarah tetap dilakukan. Jadi sistem itu hanya tool aja manajemen terkait dengan usulan-usulan yang kita susun. Tadi terkait dengan waktu, kita memang betul tadi sudah disampaikan Pak Gugum, kita juga tidak akan terlalu kaku dengan waktu, tapi juga tolong perhatikan waktu Bapak Ibu. Dimana kalau kita misalkan bertahan lama di usulan di Musrenbang itu tidak segera di sistemnya dilakukan eksekusi, sementara ada tahapan-tahapan lain yang perlu dilakukan juga, misalkan melalui tadi udah beberapa tahapan yang mesti dilalui sehingga usulan tersebut bisa sampai untuk terverifikasi di perangkat daerah. Contoh Mitra Bapeda, mending kalau usulan yang terverifikasi itu hanya 1, 2, atau 20 usulan. Ketika itu mengendap banyak, sementara kita punya waktu yang tinggal sedikit lagi, ini otomatis bakal jadi kendala juga pada saat untuk fungsi verifikasi di tahapan-tahapan berikutnya. Terkait tadi dengan kelengkapan, jadi Bapak Ibu proposal itu coba disederhanakan gitu, jangan bikin misalkan terlalu ribet, banyak misalkan kata-kata, tapi langsung to the point aja, misalkan permasalahan. Di latar belakang itu kenapa misalkan usulan itu disampaikan, misalkan terkait dengan pembangunan TPT. Kenapa itu diasukan, misalkan ada sekarang musim longsor nih, ada longsoran seperti itu. Nah, seperti yang sederhana-sederhana aja yang ditulis. Jadi ibaratnya proposal itu suatu usulan lisan, tapi Bapak Ibu ditulis secara tertulis gitu. Jadi tidak usah terlalu ngadongeng kemana-mana gitu ya, yang langsung ke pokok-pokoknya aja. Intinya nanti pada saat si petugas memverifikasi, dia punya bahan untuk melakukan rekomendasi. Kayak misalkan tadi, berapa sih besaran usulan yang akan ini dari sisi uangnya. Itu kan ada gambaran kasar, itu berapa gitu. Misalkan pembangunan jalan gang gitu, gangnya berapa meter gitu, lebarnya berapa. Misalkan materialnya dengan paving block, Bapak Ibu kan bisa ada ancer-ancer dulu, oh itu sekian rupiah gitu. Nanti meskipun nanti secara fix realnya itu bakal ditentukan oleh di perangkat daerah berdasarkan standar-standar harga yang sudah ada. Jadi bisa jadi acuan awal kenapa butuh itu gitu. Jadi untuk memudahkan petugas verifikasi cukup 1 atau 2 lembar saja. Kalau misalkan tadi terkait dengan tingkat kepentingan usulan, foto itu visual bisa membantu sekali gitu. Misalkan ada foto yang terkait rumah tidak layak huni, rumahnya itu udah gimana gitu, atau misalkan jalan itu jembatan yang putus. Nah, itu juga nanti bisa jadi kriteria perumusan prioritas. Misalkan di kecamatan, ketika dari banyak desa mengusulkan satu jenis usulan yang sama, misalkan tentang jembatan desa gitu ya. Ketika tadi ada informasi-informasi lebih yang misalkan ada, itu bisa jadi kriteria tadi penentukan, oh ini lebih prioritas gitu, ketika mau mengurutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi proses untuk diskusi merumuskan daftar prioritas urutan itu tetap dilakukan Bapak Ibu sekalian. Harapannya sebetulnya kalau kita berkaca dari proses yang tahun kemarin,
ini usulan yang disampaikan dari tingkat desa sangat banyak sekali. Sementara ini kita coba filtering, nanti mohon bantuan di rekan-rekan kecamatan gitu, mampu merumuskan sehingga dapat bersepakat ini kira-kira yang bakal menjadi prioritas dari kecamatan misalkan Malangbong ini mana aja dari sisi ketika kita punya permasalahan tentang kemiskinan, punya prioritas untuk pemulihan ekonomi gitu. Jadi pola berpikirnya tidak sektoral misalkan bidang infrastruktur tok gitu, tapi ada satu tema yang kita akan coba capai tapi berdasarkan usulan-usulan itu, sehingga usulan-usulan tersebut itu dapat menyelesaikan permasalahan yang utama yang ada di wilayah kecamatan atau desa tersebut itu Bapak Ibu sekalian. Dan terkait dengan tadi ada beberapa juga yang bertanya, ini gimana memilih SKPD gitu. Sementara di menu isian tidak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah salah satu fungsi di sistem yang ini sekarang ini kita membuat kamus usulan. Jadi kamus usulan itu adalah semacam sub dari detail dari suatu kegiatan gitulah. Dan itu sudah terpetakan ke SKPD yang mana gitu. Kayak misalkan pembangunan gedung sekolah SD. Nah, mungkin bunyinya Bapak Ibu tinggal pilih itu aja, misalkan pemagaran gedung SD gitu. Itu sudah otomatis bakal langsung masuk ke Dinas Pendidikan. Jadi tidak lagi seperti kemarin Bapak Ibu pilih SKPD sehingga akhirnya salah SKPD-nya gitu. Jadi kita udah buat semacam itu. Makanya itu tolong dimanfaatkan yang manual kamus usulan yang sudah kita simpan di tautan yang disebar itu linknya. Nah itu bisa jadi guidance Bapak Ibu. Oh ini SKPD-nya kemana gitu. Ketika misalkan ada satu kamus usulan tertentu. Jadi bisa dilihat di sana. Pada saat mengusulkan, oh ini udah pasti misalkan ke Dinas Perumahan Pemukiman atau ke PU misalkan kemana. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Maka untuk teknis, misalkan mumpung ini kita ada waktu, kesempatan bisa dapat berkumpul di sini, silahkan disampaikan kalau misalkan ada kendala-kendala teknis yang pokok misalkan, oh ini tidak bisa login gitu. Disampaikan di sini Bapak Ibu sekalian, jangan ragu, maka manfaatkan momen ini. Demikian Bapak Ibu. Turnuhun Pak Kabid Litbang atas tambahan penjelasannya, mencerahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ada yang akan ditanyakan kembali terkait teknisnya. Ini kaitan dengan verifikasi Pak, Kecamatan Malangbong. Kaitan dengan verifikasi, ya, verifikasi itu kan bisa dilakukan sekarang dan bisa juga dilakukan setelah musyawarah. Ya. Kalau berbicara prioritas, mungkin verifikasi yang akan dilakukan kecamatan itu hanya sebatas yang diprioritaskan hasil musrenbang kecamatan. Bagaimana seumpamanya verifikasi itu dilakukan dari sekarang, kemudian ternyata bukan merupakan prioritas di dalam musrenbang. Ya, dikhawatirkan usulan yang kita usulkan itu boleh dikatakan terlalu banyak, pada akhirnya tidak diakomodir di dalam APBD. Ya, idealnya memang usulan yang diverifikasi merupakan usulan yang sudah dibahas. Tapi bisa juga Pak, proses verifikasi paralel dengan proses pembahasan. Jadi proses verifikasi bisa menayangkan langsung kondisi atau daftar usulan-usulan yang akan diverifikasi oleh kecamatan. Seperti itu Pak. Idealnya memang dibahas terlebih dahulu, tapi kondisi-kondisi ini kan bisa kita siasati, bisa jadi proses pembahasannya selain tadi ada yang ditanyakan terkait metapen dan lain-lain, juga bisa sambil menampilkan data usulan yang masuk ke akun kecamatan bersangkutan. Jadi live dengan sistemnya gitu. Jadi disepakati ini langsung klik save berarti dianggap setuju gitu. Nanti proses verifikasi berjalan paralel dengan proses pembahasan. Jadi berita acara dengan yang hasil diverifikasi itu dapat dipastikan sama. Tambahan lagi mungkin sedikit terkait dengan kita ada tadi sudah disampaikan ada kendala sistem di mana data dari satu desa tertentu
di satu kecamatan A misalkan bisa masuk ke kecamatan B gitu ya. Nah, kita mungkin bisa siasati dulu untuk desa yang sudah menyelenggarakan musrenbang, itu kan bisa di-copy si datanya Excel. Nah, data Excel itu mungkin bisa dikirim dulu ke timnya di kecamatan, biar menjadi bahan dulu perumusan. Misalkan bisa dilakukan pula verifikasi manual, misalkan ketika misalkan tadi ada kendala udah terlanjur terkirim, misalkan datanya sementara data pendukungnya belum ada, itu bisa nanti dengan kecamatan bisa dilakukan diskusi di sana gitu dengan desa-desa tersebut gitu. Apalagi ketika usulan tersebut adalah usulan yang sangat penting gitu, diperlukan gitu ya. Nanti bisa dibahas di kecamatan ketika desa yang sudah melakukan musyawarah, datanya di copy by Excel-nya, nanti filenya mungkin bisa disampaikan ke pihak kecamatan, di samping mungkin disampaikan yang menjadi prioritas itu yang mana gitu dari desa tersebut. Karena ada kendala di sistem, idealnya sih di sistem itu ada juga untuk proses pengurutan usulan. Itu buah diharap lain. Di pengusulan DAK itu dari sekian banyak, nanti pas di akhir itu dilakukan pengurutan daftar prioritas, Bapak Ibu sekalian. Sementara ini untuk di SIPD ini belum sampai ke arah sana, makanya Bapak Ibu nanti di desa juga melakukan pengurutan prioritas, dan di kecamatan pun dibahas nanti untuk daftar prioritasnya seperti apa. Karena nantinya kalau udah ketemu masuk di kecamatan, satu usulan yang sama, itu pasti bakal menjadi banyak, dan itu perlu nanti dipilih mungkin yang mana yang paling prioritas dari sekian banyak desa tersebut. Nah, itu mungkin metode-metode pemilihannya bisa dilakukan di sana gitu. Proses untuk teknis penentuan scoring atau yang lain sebagainya, sehingga keluarlah urutannya, misalkan satu usulan ini di urutan 10, misalkan yang lainnya di kedua atau ke-1. Itu mungkin tambahannya. Di samping juga untuk memudahkan proses verifikasi teman-teman di kecamatan, bisa juga dilakukan tarik dulu data manual berdasarkan data inputan waktu yang masuk dari desa gitu. Nanti bisa difilter. Kalau tadi misalkan yang file yang cara pertama itu udah bisa berjalan, itu kan bisa dikumpulkan, dikasih rekomendasi dulu secara manual. Ini juga kalau berdasarkan pengalaman yang ada, untuk usulan yang sejenis itu bisa jadi rekomendasinya relatif sama. Bapak Ibu bisa bayangkan bisa menghemat beberapa karakter mengetik gitu ya, dengan copy paste hal yang sama yang sudah dirumuskan secara manual, nanti ke sistemnya tinggal dipaste aja gitu. Dibanding dengan langsung di sistem diketik satu-satu. Itu juga salah satu alternatif teknik bagaimana melakukan verifikasi biar lebih cepat gitu. Bapak Ibu yang masih ada kendala login, akan coba kami tampilkan kembali proses login untuk verifikasinya.
Can Esorani. Bapak Ibu, ini kami coba perlihatkan kembali proses login ya. Ini kami coba pinjam akunnya. Ini pastikan alamatnya garut.kab.sipd.kemendagri.go.id. Kemudian nanti ada pilihan 3 icon, itu dipilih sistem informasi pembangunan daerah. Kemudian masuk login, silakan masukkan login NIP verifikator yang sudah di-set oleh camat masing-masing. Oh, ini akun camat. Nah, ini akun camat. Nah, ini pastikan untuk membuka sidebar itu mengklik tombol baris 3, di samping kanan logo SIPD, di samping kiri form pilihan tahun. Kemudian menu pengaturan, user, kemudian SKPD. Nah, dipastikan di sini Bapak Ibu sudah melakukan set kepada operator di level eselon 4 atau staf untuk ceklisan verifikator usulan aspirasinya. Ceklisan verifikator usulan aspirasi hanya muncul di jabatan setara kasubdit atau eselon 4 dan staf. Setelah diceklis, silahkan diklik simpan untuk melakukan update. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa login menggunakan akun operator atau staf atau pejabat eselon 4. Nah, jangan lupa dipilih tahunnya 2022, Bapak Ibu. Kemudian seperti biasa untuk menampilkan menu sidebar itu dengan mengeklik tombol baris 3 di bagian atas menu bar. Kemudian pilih menu verifikasi, kemudian pilih masyarakat, menu masyarakat. Ya, pastikan di verifikasi usulan dipilih menu masyarakat, kemudian di sana akan tampil 3 tab, tab verifikasi kecamatan, tab verifikasi SKPD, dan tab monitor. Nah, pada bagian tab verifikasi kecamatan di bagian search box itu silakan Bapak Ibu coba ketikkan nama kecamatannya masing-masing sesuai login. Karena di tampilan ini masih terdapat bug atau error dari sisi aplikasinya karena masih menampilkan semua usulan yang sudah diajukan dari yang sudah diverifikasi oleh verifikator mitra. Jadi untuk memastikan bahwa ada usulan yang masuk ke kecamatan Bapak Ibu, pada menu search box itu silakan diketikkan nama kecamatannya. Apabila tidak ditemukan, berarti memang belum ada usulan dan hasil verifikasi mitra Bapeda yang masuk ke akun kecamatan Bapak Ibu. Nah, untuk melihat detail usulan, Bapak Ibu bisa menggeser scroll bar yang ada di bawah ke kiri dan ke kanan. Nah, di situ ada 2 tombol kaca pembesar untuk melihat detail usulan, untuk melakukan pengecekan terhadap dokumen pendukung. Nah, untuk dokumen pendukung selain di akun desa itu masih menampilkan error 404. Nah, ini kami akan coba follow up kembali nanti ke tim Kemendagri. Nah, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke tahap verifikasi. Ini sebagai contoh saja, mungkin nanti tahap verifikasi idealnya atau lebih baiknya ketika proses musrenbang kecamatan. Nah, di sini proses verifikasinya Bapak Ibu. Nah, default dari hasil verifikasi mitra itu kelompoknya sudah terisi, kelompok belanja non transfer. Nah, rekomendasinya nanti rekomendasi hasil pembahasan di forum kecamatan.
Nah, bisa apabila sama atau ada prioritas bisa disampaikan di rekomendasinya dengan dituliskan dengan singkat, padat, dan jelas. Nah, untuk volumenya bisa disesuaikan kembali apakah hasil rekomendasi mitra sesuai dengan hasil rekomendasi mitra atau sesuai dengan hasil pembahasan di tingkat kecamatan. Nah, apabila memang sudah dianggap verifikasinya selesai, sudah sesuai dengan yang disepakati, Bapak Ibu bisa melakukan proses proses untuk diajukan ke tahap berikutnya dengan melakukan pemilihan pada kolom di samping tanggal usul. Itu bisa satu persatu usulan atau semua usulan. Kemudian setelah itu terpilih, diklik proses. Nah, itu akan berpindah hasil usulan yang telah diverifikasi oleh kecamatan ke perangkat daerah. Dan di tab verifikasi kecamatan itu akan berpindah ke tab monitor. Seperti itu. Untuk melakukan penolakan juga masih dimungkinkan, namun usulan yang ditolak itu tidak dapat diperbaiki. Namun di statusnya di akun pengusul akan tetap dimunculkan dengan diberikan status ditolak. Sementara ini ketika usulan ditolak, usulan tersebut hilang dari tampilannya saja, namun tidak hilang di sistemnya. Nanti untuk mencari usulan yang sudah diproses ke tahap berikutnya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan tab monitor. Ya. Izin menjawab pertanyaan dari Kecamatan Monaraja. Untuk pembahasan di tingkat kecamatan apabila memang ada usulan baru yang akan dimasukkan ke SIPD dan itu memang dianggap urgent, tingkat urgensinya tinggi, itu bisa diinputkan oleh akun desa, namun tetap melalui tahapan verifikasi oleh mitra Bapeda. Jadi prosesnya bisa diinput pada saat itu, namun tahapannya tetap harus ditempuh. Itu verifikasi mitra, kemudian kembali sampai ke akun kecamatan, baru dari kecamatan bisa diverifikasi kembali. Kemudian untuk jadwal waktu penginputan ini sudah dijawab di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, tidak ada batasan hari kerja atau di luar hari kerja, bahkan di luar jam kerja, selama jadwal set untuk penginputan itu masih aktif. Kalau sudah habis waktunya, itu memang sudah tidak bisa dilakukan penginputan. Mungkin dari rekan Bapak Ibu di kecamatan ada yang mau demonstrasi proses verifikasinya nanti di sana seperti apa?
kami persilahkan, mungkin bisa raise hand, nanti akan kami coba set co-host agar bisa share screen. Untuk penyampaian prioritas, mungkin dari bidang-bidang bisa menyampaikan, dari bidang ekonomi untuk prioritas, arahan prioritas 22. Ibu Aulia. Apa? Untuk dapat menyampaikan arahan prioritas 2022 lingkup bidang ekonomi. Oh, ya, bentar. Prioritas untuk ekonomi, khususnya untuk di bidang pariwisata, yaitu penataan destinasi wisata atau untuk desa wisata. Kemudian untuk Indah lebih ke pasar desa ya, Bentar, Gom. Bukan pariwisata dulu. Di Indah ada pasar desa. Lebih ke desa wisata. Kalau untuk yang lainnya mungkin Indah sama UMKM itu lebih ke perbantuan permodalan perempuan ya untuk UMKM. Pertanian, untuk pertanian masih di irigasi sama lumbung pangan itu untuk DKP. Kalau untuk pertanian di Jitut sama Jides masih itu prioritas. Untuk perikanan, bentar saya buka ini dulu ya, takut salah. Bapak Ibu sekalian, untuk data kamus susulan, ini kamus susulan kita buat sengaja kita nggak replace satu-satu karena ini terus ada perubahan, updating. Jadi ini bisa menjadi panduan Bapak Ibu sekalian ketika mengusulkan. Ini bisa di zoom sedikit Pak Gum. Sebagai contoh gitu ya, di bidang apa? Ini di infrastruktur ya, di KPU-an. Bapak Ibu sekalian, ini ada tentang kamus susulan untuk pembangunan embung. Nah ini yang kolom yang pertama ini adalah kolom yang akan muncul pada saat pilihan kamus susulan. Jadi ketika Bapak Ibu di desa, misalkan nanti ada pengusulan terkait kebutuhan untuk air baku gitu, untuk pertanian, untuk apa gitu ya. Nah bisa dipilih kamus susulan ini gitu. Nanti, nah ini udah ditetapkan lokasi prioritasnya di mana, sebagai contoh kriteria usulannya itu untuk menunjang ke pertanian. Ada syarat-syarat yang nanti dibutuhkan oleh tim verifikasi terkait dengan lokasi tersebut. Di beberapa usulan lokasinya bahkan sudah kita tetapkan wilayahnya. Jadi bisa ini Bapak Ibu dilihat gitu ya, seperti apa nanti yang diusulkan, keterkaitannya apa gitu. Termasuk yang tadi disampaikan oleh Bu Aulia. Jadi Bapak Ibu tidak memilih tadi SKPD, secara teknisnya pemilihan SKPD itu sudah dipetakan pada saat kita merumuskan kamus susulan. Contoh ini yang muncul, misalkan bantuan pengendali OPT sarana pestisida. Ini ada satuannya seperti ini gambarannya.
Jadi ketika nanti membuat di di usulan, ini bisa jadi referensi Bapak Ibu membuat satuannya gitu. Misalkan apalagi ini, pelayanan medik kesehatan hewan. Nah, ini satuannya berapa kelompok misalkan. Terus di sini ada yang contoh yang ini enggak, lokasinya udah ditetapkan. Contoh ini bantuan sarana, mana tadi di atas ada yang Malangbong. Ke atas sedikit, Bu. Nah, pengembangan kawasan ubi jalar. Nah, Bapak Ibu yang di Cilawu, Banjarwangi, Pakenjeng, ini bisa ngisi menu ini. Ini udah dari teman-teman di bidang ekonomi udah menetapkan untuk pengembangan kawasan ubi jalar di Dinas Pertanian itu rencana untuk penetapan lokasinya di 3 kecamatan ini. Gitu. Jadi tolong manfaatkan yang sudah ada muncul seperti ini. Contoh ini Malangbong, penangkaran benih padi gitu. Ada di Limbangan, Cibatu, Malangbong. Terus yang lain lagi ada yang bantuan sarana apa gitu. Nah ini bisa jadi Bapak Ibu referensi pada saat apakah itu menentukan lokasi prioritas atau misalkan usulan yang akan disampaikan. Karena kalau tidak ada di sini, di daftar ini Bapak Ibu tidak bakal nyambung nanti usulannya gitu dengan kamus yang sudah ada ini. Adapun kalau misalkan ada hal yang itu sangat perlu sekali dan di kamus ini belum ada, ini Bapak Ibu di kecamatan nanti bisa berkoordinasi dengan tim kami di bidang di Bapeda, apakah melalui bidang pemerintahan misalkan untuk disampaikan rencana kebutuhan kamus usulannya. Jadi apapun yang kebutuhan pendukung untuk proses penyelenggaraan musrembang di tingkat desa dan kecamatan, nanti akan coba kami upload di link yang sudah kami share itu, link perencanaan 2022. Jadi itu nanti bisa dibuka secara berkala aja, Bapak Ibu sekalian. Mangga Bu Awal, bila pada dilanjut. Ya Pak, mungkin secara garis besar tadi udah sama Pak Agus, tapi di sini Ekonomi mengusulkan untuk Dinas Pariwisata itu lebih ke sarana prasarana untuk desa wisata, kemudian bantuan alat hibah kesenian, kemudian untuk perikanan yaitu ke pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil, dan untuk pelatihan dan bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan juga. Kemudian untuk pertanian tadi udah peningkatan nilai tambah alat pengolahan kopi bisa untuk diajukan ke pertanian. Tapi itu lokasinya di sentra tanaman kopi, contohnya Bayongbong, Cisurupan, Cikajang, Sukawening, Sukaresmi, itu udah ditentukan lokasinya. Kemudian ada lokasi sentra tanaman tembakau, itu udah ditentukan juga lokasi prioritasnya. Mungkin di kamus usulan yang kemarin di-share sama Pak Agus, itu semuanya ada. Tinggal kecamatan atau desa tinggal mengacu ke situ aja. Itu prioritas-prioritas yang dari bidang ekonomi. Mungkin itu aja Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin menambahkan, Bu. Izin menambahkan. Untuk penataan desa wisata, kalau bisa di assessment juga sama wilayah masing-masing, sama desa masing-masing. Misalkan dari sisi atraksinya apa yang dibutuhkan gitu. Bidang lainnya misalkan dengan lingkup KPU-an gitu. Misalkan kalau jalan desanya yang ternyata untuk akses ke sana jelek, tolong juga diajukan itu ke lingkup KPU-an gitu, Pak. Jangan sampai kita ditata desa wisatanya tapi ternyata jalannya buruk juga. Iya, percuma gitu. Jadi kalau bisa satu lokus itu kita fokus gitu, dari misalkan kecamatan mana dan desa mana mau fokus di desa wisata, tolong effortnya dikerahkan ke sana gitu supaya hasilnya langsung kelihatan gitu. Jangan dipecah-pecah ketika menyusun atraksinya aksesibilitasnya di mana. Jadi tidak nyambung gitu. Mungkin itu menjadi tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nugraha.
Untuk bidang yang lain, Mangga terkait arahan prioritas 2022-nya agar berkenan disampaikan. Mungkin persiapan juga untuk Malangbong atau Pasirwangi, barangkali mau demonstrasi langsung di SIPD-nya, dipersilahkan. Nanti akan kami coba set sebagai co-host. Menjawab pertanyaan dari Kecamatan Cikelet, untuk kamus usulan sudah kami sampaikan jauh-jauh hari, Bapak Ibu. Bahkan di surat yang kami sampaikan ke kecamatan itu di bawah lampiran surat tersebut sudah disampaikan link untuk akses ke dokumen-dokumen atau kelengkapan-kelengkapan untuk usulan, diantaranya kamus usulan, panduan, dan lain-lain. Bahkan format untuk berita acara juga kami sampaikan di sana. Untuk proses ke desanya, karena kami tidak terbatas akses ke desanya, mungkin kan bisa oleh kecamatan masing-masing disampaikan terkait hal tersebut. Untuk Kecamatan Malangbong atau Kecamatan Pasirwangi, Mangga pilih bade demo share screen SIPD-nya. Kami sudah setting co-host. Silahkan Bapak atau Ibu di salah satu kecamatan tersebut. Mungkin Kecamatan Malangbong siap ya? Mau Silakan, demo Pak. tapi usulannya belum pada masuk, Pak. Jadi kalau yang sudah masuk akan desa mana, Pak? masih nol. Mungkin Masih dari nol untuk Malangbong. bisa didorong juga di mitranya untuk yang lokasinya di Kecamatan Malangbong agar bisa dibantu verifikasi salah satu usulannya agar yang di lokasi di Kecamatan Malangbong dapat didemokan oleh Kecamatan Malangbong untuk dicoba diverifikasi. Dari bidang yang lain mungkin Mitra Bapeda yang akan menyampaikan arahan prioritas untuk 2022-nya dipersilahkan. Saya boleh bertanya lagi nggak, Pak Agung? Kecamatan Malangbong nih. Siapa? Sudah siap demonya, Pak? Saya mau nanya dulu nih. Silakan, Pak. Kaitan dengan ini isu strategis kecamatan ya. Itu kan istilahnya bukan prioritas desa, tapi merupakan prioritas dari kecamatan. Dan pada hari ini saya baru selesai melakukan diskusi dengan para kepala UPT Kecamatan Malangbong kaitan dengan penetapan isu strategis kecamatan. Nah, itu kan program kegiatannya otomatis tidak terdapat di desa. Nah, ketika kami ingin melakukan entry, harus seperti apa? Apakah kita harus melakukan penitipan program kegiatan ke desa atau bagaimana gitu, Pak?
Contohnya program kegiatan pengadaan tanah untuk Polsek dan Koramil. Nah, itu kan bukan merupakan prioritas bukan prioritas desa, tapi merupakan prioritas kecamatan. Kemudian ada lagi kegiatan revitalisasi puskesmas, kemudian relokasi puskesmas Malangbong. Nah, itu kan program-program prioritas kecamatan yang bukan merupakan prioritas desa. Nah, bagaimana kita melakukan entry usulan seperti itu? Terima kasih, Pak. Untuk teknisnya, Pak, karena secara sistem itu diusulkan melalui desa, berarti tetap diusulkan melalui desa, Pak, untuk hal-hal tersebut. Jadi mengingat ada keterbatasan juga ya, Pak ya, berbeda dengan sistem yang tahun kemarin. Mungkin teknisnya seperti itu. Menambahkan sedikit, ini apa yang sudah disampaikan Malangbong, kita sangat apresiasi bahwa di kecamatan udah ada pembahasan terlebih dahulu gitu terkait dengan hal-hal yang di lingkup kecamatan yang bakal menjadi prioritas yang harus diselesaikan di 2020. Tadi udah keluar beberapa jenis usulan, bagus itu Pak, yang seperti itu. Dan nanti secara teknisnya itu kan jadi pegangan kecamatan yang justru itu yang bakal jadi prioritas gitu ya, di antaranya gitu. Nah, nanti secara teknisnya, karena tadi udah disampaikan Pak Gugum, kita ada kendala nih, kecamatan nggak bisa input langsung untuk mengusulkan secara langsung gitu ya. Bapak Ibu nanti diskusikan atau sampaikan informasi tersebut dengan desa tersebut gitu ya. Nanti masuknya via desa gitu. Dan itu otomatis di kecamatan udah jadi prioritas gitu nanti ke sananya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Izin menambahkan Pak Gugum, memang betul pada saat kemarin kami dari bidang pemerintahan melakukan monitoring di beberapa desa terkait usulan kecamatan. Kami menyarankan agar desa sebelum melakukan input usulan ke tahap selanjutnya untuk melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan. Kami pada saat monitoring kemarin itu baru melakukan sosialisasi di Kecamatan Wanaraja dan Kecamatan Cilawu. Karena satu dan lain hal memang belum bisa kami melakukan monitoring ke seluruh kecamatan, tapi pada dasarnya setelah kami kemarin melakukan monitoring, kami menekankan bahwa silakan masing-masing desa untuk melakukan koordinasi dengan kecamatan apabila ada usulan dari pihak kecamatan yang memang akan menjadi prioritas dari kecamatan tersebut. Beberapa desa sudah kami sampaikan Pak Gugum, salah satunya kemarin itu desa Kolot di Kecamatan Cilawu. Kami sudah melakukan monitoring dan sekali lagi juga mungkin Bapak Ibu di kecamatan yang masih ada kesempatan untuk desanya melakukan musren, silakan baik dari Bapak Ibu Kasubag, mungkin yang pada saat hari ini melakukan Zoom juga ada yang dari Kasih PMD, silakan untuk melakukan koordinasi juga Pak dengan desa atau kelurahan yang akan melakukan musrendes untuk mengkoordinasikan usulan-usulan kecamatan yang memang sekiranya menjadi prioritas. Itu mungkin Bapak Ibu, mohon kerjasamanya. Nanti dikhawatirkan setelah usulan musrendes itu semua masuk, ternyata ada usulan prioritas kecamatan yang tidak masuk. Nah itu mungkin yang nanti di tengah jalan susah untuk dikembalikan lagi.
Jadi masih ada beberapa hari waktu untuk Musrendes. Mangga Bapak Ibu yang memang di lingkup kecamatannya masih akan melakukan Musrendes untuk dikoordinasikan Pak dengan desa atau mungkin kelurahan yang masih akan melakukan Musrendes apabila memang ada usulan kecamatan yang menjadi prioritas. Itu mungkin Bapak Ibu, hatur nuhun. Ya, terima kasih Bu Erlina. Sebelum kami akhiri, untuk memastikan, karena ini sebetulnya temanya simulasi ya Bapak Ibu, namun sepertinya tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap atau kami anggap Bapak Ibu semua yang hadir di sini sudah memahami dari teknisnya. Nah untuk ini sebelum kami akhiri, untuk kecamatan-kecamatan mohon dipastikan ke desa-desanya pada proses input tidak ada mengalami kendala-kendala berarti. Nah apabila ada desa yang mengalami kendala, mohon untuk disampaikan dengan segera, terutama terkait hal teknis agar bisa kami tindak lanjuti. Apalagi terkait teknis di SIPD-nya menemukan error atau kesalahan, pesan kesalahan, nah itu mohon segera disampaikan. Apabila teknis-teknis terkait kebijakan dan proses input, Bapak Ibu bisa baca di link yang sudah kami share, baik melalui room chat atau bisa ditanyakan melalui kecamatan masing-masing. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih dapat kami sampaikan. Sekian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya. Turnuhun.